Oh my god, udah disgusting. Ah, Anas, Sunni, Syiah. Ah, nggak paham aku, nggak paham. Tutampoe, ya cemcime. Nih ya, si kafir beraninya online loh. Kalau offline kan lu gebukin, lu kan mainnya kasar kayak preman, nandang. Iya, emang gua ngapain? Nah, lu kenapa? Lu kalau mau ini gimana rupanya? Mau ngapain? Orang gua nggak ngapa-ngapain kok. Kafir, kafir, nggak apa-apa gua kafir emang kenapa rupanya? Lu kan orangnya kayak orang kesurupan lu, seriusan deh nandang. Ya gimana? Kalau kalau lu waras kan ya kan? Ya cuma diskusi doang. Bun Bukhari 34:4. Udah ah, gua nggak mau ah buka-buka gitu. Serem gua nih. Gua nggak ikutan yang kayak gitu. Sok mau nanya aja tentang iman Kristen tanya lah. Ntar kesehatan enggak kok suka sial gua. Gua takut ketiban sial. Itu aja. Bukannya apa-apa. Udah lo tep dulu. Kalau yang mau nanya nanya boleh ya. Naik aja. Naik aja ke atas. Nggak apa-apa aman aman. Di sini tuh aman say. Jangan jangan gampang panasan. Nggak usah. Slow slow. Kalau nanya tentang iman Kristen gue jawab ya. Kalau lu nggak setuju nggak masalah. Di sini tuh bukan bicara lu harus percaya sama imannya orang ya, lu bertanya kan gue jawab ya, lu kan menerima perbedaan yang ada begitu. Jadi Mbak kenapa pakai kerudung ikutin Mikana ya? Enggak, orang ini dari ini saya tuh dari dulu sembayang tuh pakai kerudung, cuman kan nggak diteriakin. Ini tadi mau ngejelasin sesuatu tentang yang kerudung, makanya gue pakai. Jadi saya nggak pernah ngikutin orang, karena saya ini Kristen yang sebelum kalian ada, saya sudah ada gitu ya. Jadi tambah lagi literasinya apalen. Saya bukan jenis orang yang ikut-ikutin. Dan Protestan setahu saya nggak ada yang pakai kerudung ya. Yang pakai kerudung itu Katolik sama Ortodoks gitu. Oh ya, apa nih? Hanya Yesus jaminan ke sorga. Iya, Yesus yang punya sorga soalnya. Oh, hadir batu bawa lari baju. Oh my god. Apa itu? Iya. Ini yang katanya Islam apa ini? Aduh, nggak ngerti aku ini. Paham aku. Apa pemecah belah umat? Siapa pemecah belah umat itu siapa? Bro Dan. Gimana umat bisa dipecah belah? Cara memecah belah umat itu gimana? Coba, umat dipecah belah, umat siapa? Umat Islam udah jelas terpecah, ada Syiah, ada Sunni, ada Wahabi, ada LDII, ada Syiah. Itu terus ada dan tidak adanya saya memang udah pecah-pecah. Apa yang mau dipecah-pecah? Udah entah berapa banyak denomnya, apa sih? Jangan jangan ini cari kambing hitam. Hanya orang bilang kamu tuh penting sekali menambah literasi kamu, pengetahuan umum kamu tuh ditambahin gitu. Jangan hanya menuduh memandang sebelah mata gitu. Coba jelasin Tritunggal, satu Allah hidup, itu jawabannya. Nah, badi kejang-kejang. Iya, memang suka kejang-kejang orang itu. Kaca pecah, janganlah dipecah-pecah. Berbahagialah Oten, warganya sorga. Yes, betul. Amin. Baca kitab Quratul Uyun. Ah, enggak, itu cuma ada di pesantren. Itu enggak diinin secara. Siapa bilang umat Islam terpecah belah? Oh, kita kasih hadisnya, kita kasih Qurannya ya. Serius. Abi Cakra belum pernah baca Quran. Belum. Serius. Kok siapa bilang Allah mau Quran? PS yang mengatakan kamu akan menjadi terpecah 73 golongan. Oh, kok saya? 70 golongan atau berapa itu? Hmm. Kamu nggak tahu ya? Oh alah, kok siapa bilang? Eh, hmm, ini banyak kok ini. Apanya ada? Hadisnya ada. QS Al-Anam 159. Gitu ya. Hadis Tirmizi juga ada 159.
Cho cảm ơn đến chị mẹ ya tentu Tuhan. Baca sendiri ya, baca sendiri ya. Nih, aduh, ini selalu sih. Ini agak nge-lag ya. Nih, dibaca ya Bang ya. Nih, 6159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi apa terpecah dalam golongan-golongan. Sedikit pun engkau Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Sesungguhnya urusan dan kemudian yang bertanggung tuh. Jadi memang udah Tuhanmu juga meriwayatkan gitu. Jadi jangan tanya siapa bilang gitu. Ya makanya bahkan ada satu lagi ayat yang kamu jadi yang menghendaki itu QS berapa itu NKRI lupa aku. QS yang dia menghendaki kamu terdiri dari QS 70 apa 70 berapa golongan gitu. Ada nih. Oh my God. Iya, Ali Imran 103. Adalah banyak itu, 72 golongan ya, 72 golongan. Atau bah 80. Banyak sih, banyak. Kalian cari aja deh, saran aku sih baca aja gitu. Aku sih nggak ngurusin itu. Ini karena tuh ada yang tadi nanya ya. Ya aku kasih tahu aja nih. Kalian kalian boleh searching kok, itu nggak apa-apa. Itu kan iman kalian. Ya. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Salam bahas Kristen aja. Ini juga lagi bahas Kristen kok dari tadi. Cuman karena ada yang bertanya aja nih, makanya aku jawab. Di surat semut mungkin surat semut gimana itu? Nggak tahu aku surat semut itu apa. Ya tentime Habibi. Ini siapa sih ngajakin PK? Yo. Ini banyak banget dari tadi ngajakin PK. Aku tuh sebenarnya ya teman-teman ya nggak begitu tertarik ngebahas iman selain iman Kristen. Ya kalau kalian mau bertanya tanya aja iman Kristen. Oh, cuman tadi ada yang minta pembuktian aku jawab. Jadi kalau misalnya kalian mama baru dateng nggak tahu duduk permasalahannya ya lebih bagus tuh nyimak dulu aja sekitar setengah jam di sini. Itu ya kan. Nggak tahu aku Bang Hulafo gitu. Dan gini ya teman-teman ya, mau Kristen, mau Islam, kita itu harusnya sama-sama belajar tentang iman kita. Itu bagus. Sama-sama belajar gitu loh. Jadi jangan kita itu ngerasa benar tapi kita nggak tahu apa-apa. Ini yang dari kemarin saya bilang juga. Mau Kristen, mau Islam, mau agama apapun, ya kalau kamu memang beragama, ya kan? Ya kamu pelajarin agama kamu, tapi jangan terlalu terburu-buru mengatakan oh yang ini nggak benar yang ini benar yang ini ya harus ini dulu kamu belajar dulu memahami sesuatu gitu jadi nggak asal typing gitu jadi kalau nggak nyimak ya gimana terus kalian langsung benci sama orang gue yang paling gue bingung ya oh itu semut oke yang paling gue bingung ya gue nggak kenal lu nggak kenal gue gitu tiba-tiba marah gitu apa benci gitu untuk apa Bun iya Laici iya agamaku agamaku kenapa agamamu mengakui menyempurnakan agamaku itu loh Siva ya konsisten nggak ini dengan narasi agamamu bagimu kan bagiku agamaku ini konsisten nggak nah kenapa agamamu mengaku-ngaku menyempurnakan agama orang lain nah ini kan nggak konsisten coba sih penasaran aku ini gimana kamu memaknai agamaku ini lakum dinukum waliyadin ini gimana memaknainya serius aku bertanya-tanya dalam kalbu gitu loh kalau memang agama demikian ya kenapa bawa narasi agama orang lain gitu kalau orang Kristen mah nggak pernah ini nggak ngurusin kayak gitu kami tuh kami gitu loh ya kalau memang agamamu ya kamu harusnya himbau itu kepada saudara-saudaramu terus masing-masing kakak saya ngurusin agama saya kamu tiba-tiba ngurusin agama saya kan gitu seriusan nih ya ini nih yang suka ini ya playing victim urus agama orang itu karena nyenggol duluan ya yang nyenggol itu kan kalian mana ada orang Kristen nyenggol di dalam kitab kami aja kami nggak pernah nyenggol agama Islam tapi kalau kamu lihat yang suka nyenggol agama orang itu kitab kamu bacalah Quran kamu momentari orang Nasrani orang Yahudi itu kan bukan agama Islam yang suka nyenggol kan agama kamu toh coba buka kitab kamu
Ya kan? Yang menuduh orang Yahudi mengubah-ubah kitab. Padahal orang Yahudi bukan agama Islam. Ya justru justru yang nyenggol itu dari kitab kamu. Kamu nggak pernah sadar itu? Agama kamu itu tertulis jelas loh. Yang suka ngata-ngatain agama orang lain itu justru kitab kamu itu. Nasrani itu bukan Islam. Ngapain kitab kamu komentari Nasrani? Yahudi itu bukan Islam. Ngapain kitab kamu komentari Yahudi? Harusnya yang kamu tanyakan itu ke situ. Itu loh. Jadi orang Kristen tuh nggak pernah ngurusin. Orang Yahudi pun nggak ngurusin. Kalian tiba-tiba muncul begitu di kitabnya langsung gitu loh. Seperti itu. Dan kalian selalu mengira kan Nasrani itu adalah Kristen. Ya it's okay kalau kalian samakan Nasrani adalah Kristen gitu kan. Tapi apakah hak kamu gitu bawa-bawa ini Tuhan kamu sama kitab kamu itu bawa-bawa agama orang gitu. Dia menurunkan ayat lakum dinukum waliyadin tapi nggak konsisten sama yang sebelumnya. Itu sih sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Sifa itu kalau dari saya ya, kalau kita bicara logika begitu. Kalau di kitab kami ini bisa dikatakan nggak ada agama tuh. Ya, kalau menyenggol Islam nggak ada di sini, nggak ada agama Islam di sini. Yesus nggak ada agama Islamnya, Adam nggak ada Islam, Musa nggak ada itu, nggak ada di sini agama Islam, Allah SWT pun nggak ada di kitab kami. Jadi kalian nggak pernah nyenggol. Gitu. Yang nyenggol itu bahkan yang kalian mengira Isa adalah Yesus. Kalian fitnah Yesus nggak disalib. Yang nyenggol itu kalian duluan, saya. Ya kan? Ini duluan kalian dengan mengatakan ya bahwa oh Isa yang adalah Yesus itu anaknya Maria itu nggak disalib gitu. Kalian gimana kami mau nyenggol kalian? Kalian belum ada. Logika itu loh. Seperti itu loh. Yang nggak bersinggungan itu kami nggak bersinggungan dengan kalian. Makanya kami nggak pernah nyenggol. Itu kakak Siva. Jadi jangan tersinggung dulu ya. Ini mudah-mudahan membuka cara pandang Kak Siva. Kalau ada tersinggung saya minta maaf. Itu ya Kak Siva ya. Lah memang Yesus, nah tuh kan bener kan? Terus agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ngapain kamu ngurusin Yesus? Kok memang gitu? Gimana? Nah, terus apa hubungannya gitu kan? Nah tiba-tiba kan kamu bawa kan? Memang Yesus disalib dan memang Isa bukan disalib gitu. Si Isa itu siapa? Orang Nasrani. Emangnya Isa Islam? Dia ini adalah tokoh fiktif yang dinarasikan Tuhan kamu sebagai orang yang entah yang mana gitu, ditambahkan gitu. Nggak jelas. Nah, karena yang kalian sembah itu Nabi Isa, kakak maaf lu, kami nggak pernah menyembah Nabi Isa kamu kok. Gimana? Kami nggak menyembah ini. Si Isa ini siapa? Serius loh, Kak Siva, aku penasaran karena kalian nyembah nama Allah kami Tritunggal Maha Kudus. Itu nama Allah kami. Itu panggilan Allah kami, Sang Tritunggal Maha Kudus. Terus kamu tuduh kami menyembah Isa kamu gitu loh. Kan kamu ini keluar dari ininya, keluar dari kapasitas kamu sebagai Islam. Kamu menuduh kami menyembah Isa karena yang kalian sembah Isa, kakak. Maaf, loh, kami menyembah Sang Tritunggal Maha Kudus. Gak ada, kami menyembah Bapa, Firman, dan Rohnya. Kami gak menyembah Isa. Kamu memfitnah ini sayang. Ya, kamu ini memfitnah betulan. Tahu dari mana fitnahmu ini? Pasti dari agamamu kan, dari Tuhanmu. Loh, kamu diajarin memfitnah ini namanya. Kami tidak menyembah ini. Kami menyembah Bapa dengan firman dan rohnya. Itulah Sang Tritunggal Maha Kudus. Serius? Kok astagfirullah? Gimana? Oh, yakini saja. Loh ini saya lagi ngejelasin sama kamu. Tapi kenapa kamu menuduh? Menuduh tanpa dasar, tanpa bukti? Itu loh. Nggak ada di sini Isa. Nggak ada orang Kristen yang Mbak Isa di sini. Nggak pernah nemu kami di kitab kami. Ya, berarti kamu kan memfitnah. Nggak boleh loh Siva memfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Di bawah pohon korma yang dilahirkan sama Mama Maryam yang parjinya ditiup-tiup si Jibril yang menjelma jadi manusia sepenuhnya itu bukan itu yang kami sembah. Nah, itu makanya saya bingung kenapa Tuhan mau memfitnah sesembahan kami gitu sampai kalian juga pengikutnya memfitnah sesembahan kami gitu. Katanya lakum dinukum waliyadin. Kan gitu. Iya kan? Benar nggak? Seperti itu. Jadi kalau kamu bilang lakum dinukum ya waliyadin ya pahami dulu itu. Jangan malah memfitnah orang gitu loh.
Ya, jangan dibiasakan kalau kalian salah paham tentang iman kami kan kami ini secara legowo menjawab gitu. Saya live itu biar kamu tuh nggak salah paham lagi tentang iman kami. Jadi yang kami sembah itu adalah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Itu yang kami sembah itu Allah. Ya, Bapa dengan firman dan rohnya itulah yang kami sebut sebagai Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau kamu fitnah kami menyembah manusia, menyembah Isa, menyembah nabi kamu. Nah, ini fitnahan keji. Ya, jangan. Berarti Tuhanmu, di dalam diri Tuhanmu itu tidak ada kebenaran. Kenapa? Ya karena Tuhanmu aja ngajarin kamu memfitnah. Di dalam iman kami, sedih kali aku nih Tuhanmu itu kelasnya cuma memfitnah. Gitu, sayang. Ya kan? Janganlah fitnah-fitnah. Kalian tuh sering kali udah salah alamat. Sok keras lagi. Halo, Kosti. Halo, halo Kak Gata. Halo, Bang Kosti agama Halo, apa? Halo. Kristen nih, Kristen Kak Gata. Ya, silakan mau bertanya apa, Bang? Ini kemarin itu saya pernah dengar Kak Gata kan bilang kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus ya seperti autis gitu kan ya, itu kan diselamatkan oleh karena iman orang tuanya ya, betul ya? Betul. Nah, kebetulan ini kan anak saya kan ya seperti itu ya autis ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini iman orang tuanya yang yang kandung atau gimana? Soalnya anak saya ini kan anak angkat bukan anak kandung ya Kak Agatha. Itu Iman gimana ya kamu, Kak Agatha? iman kamu yang memeliharanya. Iman kamu orang tuanya. Nggak masalah orang tua kandung mau tidak kandung, selama kamu mendidik dia satu rumah dengan kamu, itu tanggung jawab kamu. Ya, karena kamu percaya kepada Gitu. Yesus, maka dia juga diselamatkan karena itu. Iya. Jadi kalau kamu percaya dan itu akan terjadi. Gitu, Bang. Gitu berkati Kak Agatha. Iya, pasti masuk surga itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia tidak mengenal dosa, Bang. Amin, amin. Ya, amin. Ya, salam, Bang Kosti. Shalom, shalom ya. Iya, jadi kita tuh harus percaya yang anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga karena mereka ini apa? Dia tidak berkembang pikirannya dan dia itu benar-benar butuh iman orang lain gitu untuk mengimani Kristus ini. Seperti itu. Sama aja ya. Yesus itu hanya seorang nabi, tidak lebih. Ucap orang yang tidak mengenal Yesus. Ya kan? Ya, bagi orang yang tidak mengenal Yesus pasti akan mengatakan itu. Yesus itu seorang nabi, tidak lebih. Kok bisa kamu mengatakan tidak lebih? Orang kamu kenal aja enggak? Nggak boleh gitu. Seolah-olah kamu itu Tuhan mengenal Yesus itu siapa? Nggak lebih. Kamu tuh kan mengatur orang itu. Kamu, diri kamu aja sendiri kamu nggak kenal. Anakmu aja kamu belum tentu kenal. Serius. Karena siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Jadi kamu nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang nggak lebih, nggak kurang. Kamu aja nggak tahu, nggak kenal kok anak kamu itu. Sifatnya seperti apa. Lebih ngerti kamu daripada Tuhan kamu. Ya, ya udah nggak kenal, nggak tahu, tapi si paling paham gitu. Gimana ya? Oke, ayo coba siapa yang kenal Kak Agatha? Mana ada yang tahu namanya Siva? Nggak ada paksaan kok di sini. Tapi kalau kamu mau tahu, di sini tuh boleh. Itu bebas apa mengetahui sesuatu. Kami tuh orangnya baik, Kak. Dia orang Kristen itu kalau kalian mau tahu tentang iman kami pasti akan memberitahu gitu. Karena serius, Kak, kamu nggak kenal Kak siapa Tuhan kami yang kami sembah. Dari segitu banyak isi kitab kami ya, itu kitab kami itu hanya sepertiga dari kitab kami. Jadi kalau kamu mau tahu tentang iman kami boleh di sini, Kak. Gitu. Yang penting kamu jangan jadi ini tukang fitnah gitu. Ya kan? Nggak tahu tapi sok tahu. Nah, itu nggak bagus. Seperti itu. Bun, tapi kalau orang yang berkebutuhan khususnya RT 6 apakah tetap diselamatkan? Ya, tetap diselamatkan. Yang anak bayi baru lahir, baru setahun, belum mengenal dosa, mau apapun agamanya dia masuk surga. Karena belum ada dosa. Belum ada dosa yang dibebankan kepada dia. Pasti masuk surga. Begitu, Mang. Meninggal dalam kandungan itu udah pasti masuk surga itu. Karena nggak ada dosanya, kan setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Lalu penghakiman apa yang dia dapat kalau dia belum berbuat dosa? Nggak ada. Auto surga, karena
kehendak Allah kita menginginkan semua orang itu diselamatkan, nggak ada yang binasa. Masih bayi berkebutuhan khusus, dia itu apa, pikirannya itu belum berkembang, nggak bisa. Bukan kalau dia percaya, enggak, bukan seperti itu. Kalau anaknya di luar nikah pun, di luar nikah, di dalam nikah sama, nggak berdosa. Yang berdosa kan mamanya. Anak di luar nikah itu nggak dosa loh. Serius, gimana caranya? Gimana caranya dia berbuat dosa? Yang berbuat dosa kan mama bapaknya. Jadi salah kalau ada orang yang merendahkan anak di luar nikah. Saya katakan, jangan kamu hina anak yang di luar nikah. Kenapa? Dia nggak punya salah. Apa salah dia? Memangnya ada dia minta mau dilahirkan kan enggak? Nah, tuh hati-hati kita menghakimi seseorang gitu. Kak, coba terangin antara iman, perbuatan, dan penghakiman. Iman itu adalah respon kamu terhadap suatu kepercayaan. Perbuatan itu ini tingkah perilakumu sesuai yang kamu imani. Penghakiman itu adalah konsekuensi dari dosa. Itu Bang Yusra. Yang salah mak bapaknya, jadi nggak bisa kita salahkan anak-anak yang seperti itu. Itu salah itu. Kalau mau dirajam orang tuanya ya dirajam. Tapi anaknya nggak bisa lah. Iman itu seperti tangan rohani kak. Itu pengharapan gitu. Ada kok di dalam Ibrani 11. Iman itu adalah pengharapan akan sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari sesuatu gitu. Anak-anak lahir tanpa dosa. Iya, fitrahnya manusia itu semuanya itu ini. Yang berdosa itu orang tuanya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan ya, gitu. Tapi apakah dia berdosa? Ya enggak. Seperti itu. Dalam kesalahan, aku iya, itu iman. Ibrani 11 ayat 1 gitu. Jadi perbuatan itu adalah ya perilaku kamu terhadap apa yang kamu imani. Tapi ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa iman gitu. Jadi apa hubungannya atau korelasinya dengan iman ya masih ada hubungannya. Misal kamu beriman kepada Yesus ya kamu dibaptis. Ya kan? Itulah perbuatan dari iman kamu. Nah, setelah dibaptis ternyata kamu jatuh ke dalam dosa dan tidak melakukan perintah Tuhan Yesus ya kamu dihakimi. Semua orang akan dihakimi tanpa terkecuali gitu. Setiap yang berdosa pasti dihakimi. Kalau nggak berdosa kan nggak mungkin dihakimi, bener nggak? Ada nggak orang dibawa ke pengadilan ya ini kecuali yang settingan ya kayak kambing hitam. Ada nggak orang dibawa ke penghakiman kalau tidak melakukan dosa? Logikanya gitu kan? Ya anak-anak kecil ini yang misalnya berkebutuhan khusus, anak bayi gitu, ya sama seperti kayak saya tuh nggak ada salah gitu, terus dibawa ke pengadilan. Apa hukum apa yang dijatuhkan kepada saya? Penghakiman apa yang dijatuhkan kepada saya? Ya penghakiman seperti apa yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Jadi jangan takut kalian. Bun, kalau orang yang percayanya waktu sekarat gimana, Bun? Ya sama yang seperti di sebelah kanannya Yesus itu. Boleh. Gitu. Tapi kan kita waktu udah di akhir-akhir. Nah, itu. Jadi kadang gini, Bang. Banyak orang yang mikir, nanti aja aku tobatnya. Pas sudah mau mati gitu kan. Iya kalau dia punya kesempatan untuk bertobat waktu mati. Ini kan karena kematian itu kan gak ada yang tahu gitu kan. Apakah kita semuanya akan ada kesempatan gitu nyawa setengah-setengah terus ya, kayak yang si Fir'aun dimasukin lumpur ke mulutnya sama si malaikat Jibril gitu ya kan, bluk buk 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 itu aja nggak diterima ya bingung gue kebayang sering 90 ya. Udah sesungguhnya aku udah dia beriman tapi nggak diterima itu coba raja tega itu. Makanya iya kalau dia ingat bertobat. Nah ini ya gue balik lagi jawab lagi yang tadi ya. Kadang kita kan nggak, bukan kadang ya, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan, betul kan? Kita tahu mati itu suatu kepastian gitu kan, tapi kita nggak tahu kapan last minute-nya gitu kan. Nah orang-orang banyak yang berpikir, ntar aja lah kalau aku udah mau agak-agak tua baru bertobat, sekarang nakal-nakal, tahu-tahu besoknya ketabrak truk. Nah itu yang ditakuti, itu kalau di dalam Alkitab dikatakan sama seperti 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya ketika menunggu mempelai wanita. Pernah kan kalian baca itu kan? Hal kerajaan sorga seumpama 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Nah, akhirnya tiba-tiba datang mempelainya, keter boneng orang itu, nyariin minyak, mintalah minyak. Nah, itu nggak bisa, ditinggal mereka. Itu Tuhan Yesus itu makanya menyuruh kita apa? Berjaga-jaga. Gitu. Jangan minyak, dia udah tahu dipersiapkannya itu minyaknya nggak sampai habis.
Ya, mempelai pria laki-laki pria sama itu sinonim. Nggak usah lebay-lebay kali. Sinonim itu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Akhirnya apa? Ya kita ditinggal kan? Minta minta masuk orang itu kan? Oh, nggak bisa. Kata pengawalnya, nggak bisa. Mau kok gedor-gedor nggak bisa. Nggak, makanya hati-hati. Orang Kristen itu harus jaga kekudusan. Gimana caranya Bunda? Makanya Ekaristi kalau bisa tiap hari. Ketabrak motor kok besok masuk surga. Tabrak kerbo kok besok masuk surga gitu. Kalian takut ya? Aku aja sampai detik ini aja seminggu sekali aja was-was. Cuman lah kalian yang 1 tahun 3 kali ini, woi. Tiap minggu, kadang kadang 2 kali seminggu ada gitu kan perayaan, kadang 3 kali seminggu. Kayak gini aja aku masih ketakut besok mati aku pas lagi tidur gitu kan, ngejengkang. Ah, tidak sikit lah penghukumanku gitu. Ini kalian cemana ini? Iya kan? Nah, tuh takut kan V itu kita tuh disuruh loh. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu apa? Sakramen. Emang kamu kira ngapain? Nyapu? Apa? Teriak-teriak depan gereja? Nah, seperti itu. Hilaf. Iya, siapa tahu. Yang kayak pernah ada kejadian lagi hohe-hohe meninggal. Pura janda masuk kawah itu lain ya bang ya. Aku memang agak lain kok NKRI. Aduh, ini suaminya si Yasmita ini. Aduh, tenangkan dulu Yasmita. Suamimu ini Yasmita. Ini dia. Seperti itu. Makanya, Bun kalau yang mati diracun masuk mana Bun? Masuk kubur. Kayak gitu. Yang hanya Paskah, Tuhan kasihanilah gitu. Nyinggung kau nggak nyinggung lo David, ngingatin ini gampang kali panas. Nggak ada aku nyinggung lo, aku sayang kali sama kalian. Udah tahu yang benar, dikasih tahu lo. Kalau aku nggak sayang, aku diemin aja biar emang mampus kok sama masuk neraka. Lah aku jahat kan gitu, betul nggak? Sama kayak kita jahat kan, udah tahu, bakal masuk got ini, diemin aja, biarin aja mampus di situ. Enggak gitu. Udah tahu ya kan, naik sepeda deh goyang-goyang, tengokin aja kan, nggak kita ingatin dia, ya udahlah, terus lah. Apalagi RT 6, RT mana udah pasti, auto itu, nggak ketolong. RT 6 tuh udah nggak ketolong, seriusan, nggak ketolong itu, udah melanggar hukum Taurat yang pertama, dengan Tuhan yang lain, dia menyembah ilah lain, gitu. Bolehkah aku denom denom tetap HKBP minta ekaristi di ortodok setiap hari? Nggak bisa saya, nggak bisa bang. Apa sih susahnya tinggal masuk gerejanya Tuhan? Kenapa lah nggak bisa kau lepaskan yang nggak memberi keselamatan? Aku pun bingung nengok kalian ya kan. Aku nggak mau masuk God, tapi aku pegangin. Tapi aku tetap masuk God lah nggak apa-apa. Tapi aku megangin kau. Cemana itu konsepnya? Oh, apa sih? Ya kan? Nah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, Bang V ya. Kalau kamu mau tetap nggak masalah, nggak apa-apa. Kita udah tahu yang benar tapi nggak melakukannya. Apa katanya? Apa? Berdosa. Ada ayatnya tuh. Si Sari kemana dia si Sari? Ya, kita kalau sudah tahu yang benar tetapi tidak melakukannya, itu kita berdosa loh. Ada ayatnya. Cari aja. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah bang. Kamu mau HKBP ya HKBP. Kemanapun. Semua orang bebas bang. Bebas ya. Ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Fungsi hijab aku nutupi mahkota aku percaya Yesus ada hari ini. Hadir di tengah-tengah kita. Ini fungsi hijab adalah menutup mahkota. Kau kira biar nggak birahi? Eh? Emang kau kira fungsi hijab apa? Biar laki-laki nggak birahi? Oh tidak. Fungsi hijab apa? Apa aku sekolah teologi aja ya, terus kurubah ini HKBP? Boleh Bang V, apa aja boleh. Kamu untuk merubah sesuatu kamu nggak perlu sekolah teologi Bang V. Ya, nggak perlu Bang. Ikut ke gerejanya Tuhan Yesus. Masuk gereja kamu itu bisa mengubah segala sesuatu. Gitu. Kristen tidak perlu ucap orang yang tidak mengerti agama Kristen. Ya kan? 4 kali 6. Itu. Ya kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Gitu. Fungsi hijab nyolong di market aman, astagfirullah. Jangan gitu ya, walau kita udah tahu ada oknum yang seperti itu di Indomaret dan di Alfa. Ya, nggak tahu itu bagi sebagian orang, bagi orang yang kepepet. Niru-niru Islam pakai hijab. Oh,
Ucap orang yang tidak tahu diri bahwa agamanya baru muncul di abad ke-7. Ini si Singa Malang ya. Singa Malang, sekali-kali keluar dulu dari goa. Boleh kamu keluar dari goa, main-main ke tempat lain gitu ya. Jangan seperti itu. Kamu abad 16. Sejak kapan orang Kristen abad 16? Orang Kristen abad 1. Gimana? Kristen tidak perlu kakak. Iya, laki-laki nggak perlu. Betul. 6 ya. Laki-laki nggak perlu. Ini diperlukan hanya untuk wanita Kristen. Gitu. Mainnya jauh lah. Tahu baru hadir abad keberapa gitu. Kan Quran kita penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna apa dulu? Nggak tahu kita. Apa yang disempurnakan Quranmu? Kita nggak pernah tahu. Apa yang nggak ada di kitab orang? Ada di kitabmu. Perasaan kitab kami full. Gitu loh. Kebenaran botol. Oh, kebenaran sempurnakan Qurannya. Cuman ini Singa Malang. Typingan ini kok ngeri kali kok menghujat agama Islam loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Saya kata dia kan, Quran menyempurnakan kebenaran botol. Astaga, cuman ini. Nggak boleh ya. Aku yang orang Kristen aja nggak mau menghina agama Islam loh. Kok kamu orang Islam menghina agama Islam sih? Nah, nanti bentar lagi lari ke Paulus. Bentar lagi Rasul Paulus ini. Tunggulah. Bentar lagi. Istighfar singa. Istighfar. Sama Rasul Paulus. Aku pun kadang-kadang bingung sama kalian. Serius. Apa sih? Ya. Terus nanti ditanya, kalau pas Yesus mati yang mutar-mutar bumi siapa? Pas Yesus mati 3 hari, siapa yang jaga bumi? Emangnya apaan? Ini komplek, bumi komplek dijagain nama satpam. Tuhan rasa satpam dijagain. Aduh Tuhan. Wah, entahlah aku orang ini kadang-kadang ya. Yesus hanya nabi guys, iya bagi orang buta, ya bagi orang buta Yesus itu hanya nabi. Bagi orang Nasrani, Yesus itu memang hanya nabi. Ya berarti agama Islam sama seperti agama Nasrani. Karena agama Nasrani itu menganggap Yesus itu hanya nabi loh. Serius. Ya berarti level kamu sama seperti Nasrani. Bagi Yahudi, ya bagi Yahudi yang sekarang, Yesus itu cuma nabi. Ya apa bedanya? Islam, Nasrani sama Yahudi. Ya kalian tiga ini memang saudaraan. Ya kan? Yahudi yang sekarang dengan Islam, dengan Nasrani, itu sama persis. Apa kalian ini saudara, kakak adik? Bagi saksi Yehova juga begitu. Seriusan. Iya kan? Bagi Unitarian juga begitu. SSY, Unitarian, Arianisme, Ebionit, nah Yahudi Rabbinik, sama Islam. Nah ini 7 sekte sesat ini ya, Mormon. 7 sekte sesat ini ya, sama-sama ini dalam iman Kristen ya. Ya memang menganggap Yesus itu hanya nabi. It's okay, Saracen. Ya nggak apa-apa. Tapi terima kasih setidaknya kenabian Yesus diakui. Nah lalu yang jadi pertanyaannya adalah, nabi kamu nggak pernah diakui di liga agama-agama lain. Yang sedih itu gitu ya kan? Ya kan? Nggak pernah diakui. Kristen tidak mengakui. Wahyudi apalagi sampai ada hadisnya itu. Andai 10 orang saja percaya kepada kamu, percaya kepada nabimu, tapi pada kenyataannya nggak ada. Nah, ya udah nggak apa-apa. Ebionit juga nggak percaya sama nabi kamu, nggak mengimani nabi kamu, nggak menganggap dia nabi. Orang-orang Saracen juga, orang Saracen demikian. Zoroaster, ya terserah, nggak apa-apa, nggak masalah saya. Mau kamu teriak-teriak, Yesus cuma nabi, nggak masalah. It's okay bagi kami, apalagi bagi Buddha, Hindu. Memang nggak sama sekali, nggak banget malahan, ya. Jadi kalau kamu bilang ya Yesus hanya nabi aja guys, iya bagi Saracen, bagi Islam, bagi Zoroaster, bagi Nasrani, bagi Ebionit, bagi sekte SSY, ya itu sekte-sekte sesat itu memang menganggap Yesus itu hanya nabi, it's okay. Apa bedanya kamu sama Unitarian? Apa bedanya kamu sama Nasrani? Ya kan? Seperti itu. Ya, kembali lagi dari perspektif agama gitu. Jadi kamu menilai Tuhan kami ya dari perspektif agamamu. Kalau kamu menilainya seperti itu ya kamu harus menerima perbedaan yang ada. Nasrani itu agama apa, Kak? Nasrani itu adalah cikal bakal dari Nasrani, makanya ada Islam. Makanya kenapa di dalam Quranmu ada agama Nasrani. Gitu. Jadi yang bersinggungan dengan agama Islam itu ya dari Nasrani gitu. Coba kalian lihat aja di Quran kalian kan ada itu. Seperti itu. Kalau disatuin jadi sakatonik. Apa sih? Jangan-jangan canda ya, maaf ya teman-teman yang non Kristen. Kalau apa ya, manggil teman-teman yang non Kristen apa? Nonten. Kalau mereka bilang kita kan nonis.
Kita bilangnya Noki, Nongki, Nonki, non Kristen, non Kri. Apa bilangnya? Aduh. Antikris. Oh ya, antikris. Sorry, sorry, antikris. Ya. Oh ya, ya, antikris, antikris. NKRI namanya antikris. Jadi teman-teman antikris, ya kan antikristus kan? Pagan bun di dalam Alkitab ya, penyembah berhala. Dari iman kami kalian itu penyembah berhala. Seperti itu. Udah antikris lah ya kita bilang ya. Ya sorry ya teman-teman antikris ya. Dari perspektif kami ya memang demikian. Ya nggak apa-apa. Dari perspektifmu kan kamu bilang Yesus cuma nabi aja gitu kan. Dari perspektif kami ya kalian itu ya antikris gitu. Oke. Thank you Kak Anita. Semakin jelas. Ya memang harus kita jelaskan Unyil. Ya itulah fungsi kita sebagai oten, ya kan? Menjelaskan tentang iman kita. Jadi jangan salah paham lagi. Kami tuh selalu kok menjunjung tinggi nilai toleransi, ya. Di mana toleransi. Kami serius serius. Rooms ini sangat-sangat menjunjung toleransi ya. Teman-teman Kristen ya, sama anti Kristen terlalu keras-keras sekali. Takutnya besok orang ini nggak ada nyawa, ya kan? Meninggal pula, masuk neraka gitu. Kita ingatkan aja, kurang-kurangi bikin dosa. Iya toleransi. Apa bahasa Indonesia? Toleransi kan? Nah, sama juga dengan oneness, betul. Itu juga, tapi enggak bang. Jadi gini bang, jadi beda ya. Jadi bidat ini macam-macam. Ya kalau oneness ini dia tidak menolak Yesus itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi dia memahami pemahaman yang lain, dogma yang lain, yaitu bahwa menganggap Yesus ini adalah Allah yang berubah-ubah gitu loh, Allah yang melakukan modus-modus gitu, modus, tau nggak modus? Makanya Oneness Pentakostal ini disebut juga modalism, gitu, pemahaman dari modalism. Jadi Tuhan itu kayak dianggap mereka sebagai pembohong, kadang jadi Bapak, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus, gitu. Kayak hologram. Nah iya itu. Nah itu Yesus hanya dianggap nabi itu Unitarian tadi lah, Unitarian, Nasrani, sekte-sekte sesat ini ya, Nasrani, Unitarian, Ebionit, SSY, apalagi Mormon, uh, RT6, Antikris, ya Antikris semua sih sebenarnya, semua orang ini. Terus kenapa jadi bangga gitu, mirip sama Nasrani gitu. Yang di Korea itu juga lagi ini ya, apa Seonji, nggak tahu aku bahasanya itu. Salah mbah titik apa bukan yang satu lagi dia nganggap dirinya Tuhan itu loh yang di Korea itu terkenal banget itu loh sekte sesat itu JMS apa namanya itu aku nggak tahu aku pokoknya itulah ada namanya Seonji-nya gitu aku apa nggak tahu aku Mamat pokoknya itulah jadi hati-hati kita ini banyak banget santri kak bukan Badrul oh ini Badrul Ninja ini Sincheonji nah itu namanya sekte babi kecap kakak babi kecap enak lah aku juga sekte babi kecap aku Sen Junho lain lagi nih JNT Moon apa ini suka kalian lah nggak tahu aku apa hati-hati ya yang dari Korea itu ya terus terus tau nggak yang itunya juga dipakai tuh jemaatnya sama mirip 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 sama ini mirip sama siapa apa sih woi namanya itu woi yang kayak di Trans 7 itu dipakai iya Shin Cheonji itu yang pakai itunya kayak kayak Al Zaitun Shin Jinping lain lagi lah Womeng Si di Kang Suang apa-apa iya kayak yang di Trans 7 pas kayak gitu jadi umatnya tuh ya modusnya menyucikan rahim sama bener serius kalian kalau nonton ya yang dia pemimpin ketuanya itu dia mengatakan ya mau mensucikan rahim sampai dia lari ke Hong Kong ya GMS namanya tuh makanya ngeri loh itu serem banget dia tuh di mana-mana Sintayong nggak tahu aku pokoknya hati-hati ya teman-teman ya kalau udahlah kalau kalian udah di gereja kalian yang sekarang ini di situ aja nggak usah entah kemana-mana cari yang baru gebrakan baru nggak usah ya nanti bukannya dapat ini malah rugi kalian Kim Jong Un enggak ada bukan Kim Jong Un kalian jangan kayak gitu loh dia jadi yang cewek-cewek cantik kan direkrut kan jemaat-jemaatnya ini nah boleh pakai tukeran serius itu boleh dipakai itu sesama umat ini
sekali kayak yang sekte di itu, yang sama si yang waktu itu yang terkenal di Malaysia, tahu nggak? Yang terkenal di Malaysia itu. Ada itu sempat ada itu. Boleh boleh pakai istri ininya di ini apa namanya itu digilir-gilir kayak gitu. Wah enak dong gila kau. Ah, kayak Mormon ya. Nggak tahu aku. Serem walit-walit ya. Ada yang kayak gitu sekte-sekte gitu. Ngeri, makanya hati-hati kalian. Kalian kalau udah masuk gereja yang aneh-aneh itu nggak usah lah. Udah kalau udah HKBP aja lah kau. Memang ya, itu makanya kan di dalam Alkitab dikatakan ada guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, itu aku kakak Badrul, si Badrul pula namanya. Wah, obat kuat laku, nggak gitu. Kayak, emang itu terinspirasi dari itu, Kak. Si siapa nama cewek yang cantik yang langsing itu? Save Me. Memang iya. Iya, GMS apa namanya aku nggak tahu lah itu. Pokoknya itulah itu yang dari Korea. Hati-hati dan itu ini bocil-bocil juga diiniin. Serius ini Kak. Children of God ini terkenal juga ini dari Amerika sana ini. Serius. Makanya aku bilang ya. Jadi nggak hanya di ini bukan Kristen ini, tapi ngaku-ngaku. Ini udah ditangkap kan Kak Yuni ya. Ini sempat terkenal dan itu berkali-kali lolos dia karena ini uang ininya kaya dia gitu. Ih, ngeri lah weh, hati-hati ya. Pernah masuk ke ini ke Konoha. Ih, hati-hati kalian ya. Udah yang jelas-jelas aja. Sama hati-hati sama SSE yang door to door itu. Ih, ngeri lah. Nggak kayak gitu tuh. Itu nggak Kristen itu ya. Makanya kita nggak SSE ya kan namanya kan. Makanya kita nggak percaya yang seperti itu. Pokoknya kalau dia yang tidak mengimani Sang Tritunggal Maha Kudus, itulah. Iya, COG itu ya banyak apa? Duit dia banyak banget. GMS juga gitu. Kaya banget. Bahkan dia itu kan pengikutnya itu kan politisi-politisi yang tinggi gitu loh. Orang-orang yang kaya. Jesus One Way. Apa itu Jesus One Way? Apa? Ini sekte apa lagi nih, Bang? Pernah masuk Kak dulu, sekarang udah dibubarkan, cuman tetap masih ada. SSY aja yang di Korea sana banyak sekali itu loh. Sekte-sekte kayak gitu. Sama Jepang. Makanya hati-hati sekarang-sekarang ini. Ya pengikut Mormon Presiden Amerika yang kemarin. Ya tolong. Jadi kalau ada yang mau bernaung di bawah arah di Konoha, itu ditengok-tengok. Gak boleh main terima-terima aja. Iya, PGI itu di bawah naungan PGI ya, SSI ya. Serem kan? Janganlah, teman-teman. Kita banyak yang disesatkan nanti. Makin aneh-aneh. Malu kita. Sama dengan CEO, Kak. Yang menyamar jadi mamat. Anak CEO. SSI malah diresmikan. Iya, sama Bimas Kristen. Ipar. SSI itu sesat loh. Bikin malu tau gak? Kemarin kalau nggak salah ada videonya yang lagi di bis. Ada di bis itu, SSI itu. Masuk bis dia, bikin malu. Terus ada lagi yang, aduh nggak tahu aku. Kemarin si ini bilang, tapi dia bukan SSI. Ada satu lagi sekte sesat, nggak tahu aku namanya. Lupa aku. Tapi itu juga bahaya. Alkitabnya beda, Bun. Iya, itu beda. Mormon itu beda banget. Itu. Santoso juga sesat kakak. Siapa Santoso? Pokoknya ngeri lah. Mormon. Si Santoso. Salam. Kukira, kukira entah Santoso apa, gerakan apa lagi. Karena si Billy. Geli aku nih orang-orang kayak gitu. Seram. Santoso apaan, Bun? Ini nih. Ada nih. Penonton di sini nih. Koko. SSY tidak dinaungi PGI. Terus SSY dinaungi siapa dia? Bimas Kristen. Bimas Kristen itu apa? Itu bukan PGI ya? Gak tahu aku. Bililin nangis-nangis ditinggal Putri Ho Kristos. Siapa lagi nih? Putri Ho Kristos ini siapa? Gak paham aku. Bala Keselamatan. Kristen kan PGI. Bimas Kristen di bawah Kementerian Agama. Ya, tapi uh, Dracin. Nontonlah tak. Gini Bang Super Bre. Aku terlalu bosan sama mereka. Aku udah apa ya gebuk-gebukan sama kayak si Bililin, si siapa si Mar yang mesianik itu, siapa lagi tuh banyak lah ya. Siapa sih namanya? Ada yang perempuan yang masuk Kristen itu. Siapa sih yang Jawanya medok itu loh, yang suka nginin apa sih namanya? Aku nggak tahu. Mbak-mbak yang medok itu loh. Pokoknya itulah. Nggak ingat aku namanya. Bukan dari global. Ini masuk Kristen. Bukan.
apa, need not apa-apa namanya itu loh. Yang medok kali itu loh, bukan si Winek, bukan. Bukan si Intana juga, bukan, bukan. Ah, nggak tahu aku namanya lah, bukan si Hana, bukan. Yang dulu pernah sama si Inem. Ah, nggak tahu lah aku, pokoknya nggak tahu aku. Nah, dia bukan Nora, dia ini Inar. Aisyah. Udah. Nggak, Tinok apa namanya ya? Pokoknya yang medok-medok itulah, yang orang-orang Jawa-Jawa medok itu, aduh lupa aku. Ah, nggak tahu aku namanya. Nah, ini berkumpul lah ini si Pulan lah ya namanya ya, si Pulan. Iya. Tonik apa Tinok entah apa lah namanya ya. Pokoknya itulah ya. Si Fulan lah kita bilang. Ini berkumpul ini orang-orang yang tidak belajar agama Kristen, tapi sok-sokan. Sok-sokan ini. Jadi ujung-ujungnya jadi wanes. Makanya aku bilang kan, kalau yang baru murtad itu benar-benar diajarin. Jangan jangan yang penting Yesus. Akhirnya jadi wanes. Inilah aku bilang. Gak usah kalian itu sibuk mengkristenkan orang, tahu-tahu Kristennya Kristen yang sesat gitu loh. Kristen yang ngadi-ngadi. Banyak. Kita tuh sering kayak gitu. Pokoknya yang penting dia udah baptis. Belum tentu. Kalau ajarannya salah, salah semuanya. Nggak bisa selamat yang kayak gitu. Apalagi dia menolak sang inot. Lupa aku namanya. Pokoknya itulah. Paijem pun lah namanya itu. Jadi ya bukannya aku mau mengkoreksi orang-orang yang berapologet, tapi maksud aku adalah seperti ini teman-teman ya. Kenapa kalau masuk Kristen, kenapa nggak yang Kristennya ini yang benar gitu loh? Jangan kalian itu, ini kalian ya dari tersesat disesatkan lagi. Itu udah sesat disesatin lagi. Jadi dia nggak menuju terang yang benar gitu loh. Nggak boleh. Jadi menjaring abis gitu dibiarin. Ih, sama aja ini mah. Kualitasnya kayak yang RT sebelah juga masuk agama ini, tapi kayak si Dondita masuk agama RT 6, tapi dia nggak jadi RT 6 sebenarnya, malah jadi penghujat. Nah, itu nggak usah. Yang kayak gitu. Ya, kawannya Simar itu. Ya, masih mending inilah. Biarin aja lah, dia sama aja kok. Karena yang Wanes itu dihakimi sama seperti RT 6. Jadi nggak ada fungsinya kita mengkristenkan mereka, tapi nggak betul gitu. Masuk lubang buaya, masuk lubang singa, kayak gitu. Jadi teman-teman Kristen, saran aku ya, jangan kalian menggebu-gebu membawa orang masuk Kristen, tapi abis itu dibiarin. Mereka tuh kan sama seperti bayi. Bayi yang nggak tahu apa-apa. Ini tahu nggak, masuk Kristen cuma nyanyi-nyanyi. Ngapain Kristen nyanyi-nyanyi? Nggak ada gunanya. Terus disawerin banyak-banyak, dikasih hidup, diiniin hidupnya gitu, ditopang hidupnya. Ini sering yang saya lihat tuh kayak gitu. Pas ditanya imannya nggak tahu. Nah, si Rita Jamalia jadi wanes. Banyak pengalamannya. Iya, karena aku bareng sama mereka semua dulu. Banyak kok yang seangkatan aku itu banyak. Jadi percaya sama Yesus. Tapi Yesus yang mana nggak tahu. Harus belajar dulu itu Tritunggal, Kristologi, keselamatan, seterologi. Ini yang aku bilang dogma utama ini. Ini harus kita benar-benar membentuk mereka menjadi imannya itu menjadi kuat gitu. Abis itu baru dilepas. Ini yang penting baptis sudah dilepasin. Besok dia ada masalah itu pindah agama. Ditanya kicep. Buat apa? Kayaknya gitu. Ya, cuma lah. Makanya kita tuh sebagai orang Kristen ya, kata Tuhan Yesus itu ada orang-orang yang percaya itu dia ada step-stepnya gitu loh. Ada yang masih makanannya lembek, yang keras. Loh, kalau imannya abal-abal nanti balik lagi. Sering kok banyak kejadian kayak gitu. Terus ujung-ujungnya ya orang Kristen ya, nih aku katakan ya, oten asal menolak RT 6, kalian support. Bingung aku sama kalian. Itu udah aku bilang yang kayak si Majid, kayak si Fanan ya hampir murtad baru digituin aja. Gila kalian, support kalian sanjung-sanjung kalian naikkan pantat dia. Itu nggak mau itu masuk Kristen biar kalian tahu. Dari uang itu dibohongin kalian, tulisannya itu hampir murtad. Terus semua nimbrung di situ. Terus nanti pokoknya asal ada kalian ini hanya memihak orang yang benci RT 6.
Bingung aku sama kalian. Itu nggak keluar itu, aku kenal orang-orang kayak gitu, aku sama orang itu bertahun-tahun, itu orang-orang lama itu aku tahu. Terus nanti kalian support, kalian dibelain siapa lagi? Kalau Kak Cakra itu ateis ya. Terus kalian support. Yang penting ada teman kalian membenci RT6. Nih, muka kalian itu tahu aku. Aku nonton kok kemana-mana. Serius. Aku nonton kalian semua yang sering typing di room-room siapa. Asal ada RT6 yang jelek-jelekin RT6, kalian dukung. Bukan nggak tahu aku. Kalian tuh agak-agak. Ya, entahlah. Pandai-pandai kalian lah. Asal aku tengokin kan typing. Aku perhatiin aja. Sesat. Nggak boleh kayak gitu. Ngapain? Itu tuh si yang dibilang si NKR ini. Ini tuh ada sesuatu. Mereka itu butuh diterima. Karena mereka itu nggak diterima. Mereka harus menjadi seperti bunglon. Serius. Harus seperti itu mereka. Caranya itu seperti itu. Terus tiba-tiba otak aku bilang, aku dari sana. Aku dari sana kenal kali aku otak-otaknya. Kenal kali aku. Sampai satu hari yang nggak tidur aku pagi siang sore malam like bareng orang itu. Kurang kayak gimana? Sampai berak aku kawanin kayak kalian ngawanin aku berak, kencing, ingusan, nangis, eh semua lah. Makanya kita itu jangan jadi oten yang tidak bijak. Kita itu harus bijak, ya kan? Si kampret-kampretnya itu. Nah, kalian aja di bunglon, ngerti lah kalian bunglon. Makanya kenapa kita yang oten ini sering kali ketipu. Orang itu asal udah disebut langsung kalian supportin koin yang banyak kan. Udah aja aku dibaptis biar banyak dapatnya. Udah sering ketipu kok masih aja kalian. Salam juga senama. Ya udah sering kalian ketipu, aku nengokin aja ya kan. Makanya jangan pernah kalian banggakan yang murtad. Serius. Jangan Pak roomnya Dehe, siapa Dehe ini? Bodoh amat Dehe nggak tahu Pak Dehen. Bukan kayaknya. Jangan pernah kalian support berlebihan orang yang murtad gitu, masuk ke Kristen. Iya, cepat kali muji. Jangan. Mereka itu ini nanti memanfaatkan kalian. Karena ditengoknya kan, udahlah, cepat dapat banyak duit di sini koin. Nanti langsung TF gitu kan. Pura-pura orang itu. Yang penting nyanyi. Yang penting kan asal udah nyanyi tuh. Si Irma itu dari awal udah aku bilang bandel kalau nggak mampus. Nenek ibu nih. Iya, asal udah nyanyi-nyanyi. Asal kalian lihat ya, dia benci sama salah satu RT6. Aku dari awal kan, lontis-lontis kayak gini kok bisa dipegang omongannya. Nampak kali bohongnya tiba-tiba. Aku nengok Bang Edis langsung pegang motor. Nih, bohong itu. Oh. Nggak semudah itu Mukidi, percaya sama tuanya itu nggak semudah itu. Aku menginsapkan banyak orang RT6 sampai kuladeni berjam-jam yang agnostik. Sampai detik ini aja sulit kali untuk dibaptis. Serius. Sulit. Jadi tiba-tiba nanti kan, iya pansos. Terus nanti tiba-tiba kan, aku denger si Abang Edis, aku langsung ini. RT6 kau percaya, RT6 kau percaya. Ih, botol lah kau. Botol. Serius, aku amat. Ntar juga lu kena getahnya. Masa nggak pernah belajar dari kesalahan kalian? Belajar dari kesalahan. Aku ketonton. Ada yang murtad. Aku rumpuin ya asal ada yang bilang ada yang ini tak dibaptis ini. Aku biarin aja. Enggak yang ini aku Bunda Mimo ya, enggak yang wah dielu-elukan keren. Kak, aku mau murtad di sini. Enggak, belajar kau. Ini Pak Lukas ini dari RT6 ini sini. Lama kali dia di sini. Ya memang harus seperti itu prosesnya. Udah nggak ada pelajaran, cuman gebuk-gebukan tiba-tiba jadi murtad. Logikanya, kau ngejelekin agama sebelah, terus tiba-tiba dia murtad gitu. Dia murtad bukan karena Yesus, tapi karena iman sebelumnya jelek. Ya kayak Donditan modelnya. Dia itu mualaf ya gara-gara benci sama agama Kristen. Bukan karena dia tahu agama Islam. Nah ini salah. Kristen juga nggak boleh kayak gitu. Jadi pindah agama karena benci,
Ini nggak usah kalian support. Ngapain? Harus karena kenal Yesus baru. Ini karena dapat duit pindah agama. Ngapain? Nggak ada gunanya aku bilang. Nggak jadi nggak bagian dari kekristenan itu, nggak bagian dari gereja itu. Makanya salahnya kan. Aku ini DM ku nih banyak banget ini kan. Kak, aku mau belajar ini. Datang kau ke gereja, aku bilang. Tanya ke roomku kalau kau memang mau tahu tentang iman Kristen. Kak, aku mau murtad. Tanya tentang Yesus. Baru betul-betul kau itu memang mau masuk Kristen. Mau masuk Kristen tapi jelekkan agama orang, apa? Nggak ada gunanya itu. Terus kamu pede member kita nambah pembenci gitu loh. Jadi member Oten, tapi gara-gara benci, bukan gara-gara kenal Yesus, lepehin. Serius. Kita harus menambah member kita yang berkualitas gitu loh. Kalau nggak berkualitas ngapain? Aku aja malu kadang-kadang aku tengok live kan, yang baru-baru nyanyi jelek-jelekan RT sebelah lah. Rap. Serius, belajar Kristen belum tahu, tiba-tiba bongkar-bongkar sebelah. Bukan itu yang diharapkan Tuhan Yesus kok. Orang kita nggak diajari membenci, tiba-tiba membernya Tuhan Yesus pembenci. Nah, Oten. Nggak boleh kayak gitu. Alhamdulillah sudah pakai kerudung. Oh, sebelum agama Islam ada, aku udah pakai kerudung Ismail. Kok kira? Kok kira aku mau alap? Aku Kristen aku. Harus sekali aku tunjukkan salibku. Nah, udah, gitu. Kalau pulang terus, ada lagi satu video yang bilang, Alhamdulillah si Agatha udah mau alap. Rame pula itu siapa yang sering-sering di sini tuh, yang menyatakan cintanya berkali-kali tuh. Jijik kali aku. Ada, rame tuh, viral. Agatha sudah menerima hadiah. Terus pakai musik-musik entah apa. Isi kimbe ini dalam hati gue. Kurang ajar kali dia. Terus siapa? Sebel kali aku. Siapa namanya itu yang sering di sini? Si Joni. Nggak tahu aku. Alhamdulillah Agatha sudah mualaf. Nah, bisa-bisanya diedit-edit yang entah apa-apa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Apa ini? Maksudnya Kak, ciri-ciri mau mualaf. Ciri-ciri mau mualaf itu membenci biasanya. Membenci Kristen. Itu ciri-ciri mau mualaf. Nah, makanya kau tengok itu. Kayak si Donditan, kayak si Irma, kayak siapa? Si Paruk. Itu. Jadi, aku kasih tahu ya, DRS Gaulan ya. Ciri-ciri mau mualaf itu membenci. Biasanya kayak gitu. Itu ciri-cirinya. Kayak nama. Nah, itu. Udah jadi mualaf, makin full membencinya. Itu. Ya, jadi makanya aku bilang ya, teman-teman Kristen, jangan kalian juga itu terbuai. Asal, aku seneng kali denger nyanyi Nyaoten, RT sebelah gitu. Langsung kalian sibuk kali sama yang kayak gitu. Tipu itu, ingat ya, penipu. Ngerti kalian? Jago kali orang itu ngebunglon. Udah paham kali ya, aku bilang. Yang tidak pantas kalian jadikan teman adalah RT 6. Serius. Nggak pas, nggak cocok. Dijadikan teman itu nggak cocok. Iya, langsung dikasih panggung. Jangan kasih panggung kayak ya denger ya. Kalau memang dia mau masuk Kristen, datang ke gereja. Datang ke gereja, bukan di TikTok, pansos. Betul nggak? Lo kalau Kak aku mau masuk Kristen, ke gereja. Ada pula lagi satu room yang menyediakan pengakuan kayak RT 6. Tahu kalian? Aku percaya sama Tuhan Yesus. Malunya aku Tuhan. Di roomnya ya siapa dulu itu? Ya ampun, aku nengoknya malu setengah mati ya. Aku mengaku Yesus dalam hatiku. Si gila ini sejak kapan Yesus ngajari masuk Kristen kayak pengakuan? Serius aku nengoknya langsung cabut aku. Tahu kalian kan? Itu orang kalau mau masuk Kristen itu ke gereja, bukan ke TikTok. Bukan ke sini. Ngapain deh? Itu kan dari dulu banyak kan. Pun aku mau naik, aku mau nggak usah. Nggak aku kasih panggung orang kayak gitu. Kalau memang mau belajar. Ada Kak Eva. Serius. Tahu kan? Ada. Makanya aku bilang, kok maruk kali orang Oten ini sama kayak RT 6. Udah pas persis ku tengok. Malu aku. Tawa aku. Jangan seperti itu. Terus kakak ngapain di TikTok? Ngajar orang Kristen aku. Tapi orang Islam suka nimbrung, nggak apa-apa. Itulah baiknya aku. Ngerti? Jadi aku kayak gini kak. Nih aku kasih tahu ya kak ya. Salam toleransi ya. Aku
ilmu aku kepada teman-teman Kristen aku. Ini banyak juga yang goyah, banyak juga yang terkaget-kaget karena nggak bisa ngejawab. Jadi aku di TikTok ini mengajar secara online karena aku nggak bisa secara offline. Karena dalam gerejaku perempuan itu nggak boleh ngajar di gereja secara offline. Ya, kami nggak diperbolehkan untuk itu. Jadi aku minta izin sama romo aku untuk mengajar itu di TikTok. Dan puji Tuhan, ya aku bisa menguatkan teman-temanku Kristen. Kalaupun ada yang Islam masuk ke sini sambil bertanya, saya dengan sukacita itu. Jadi menurut kamu ngapain? Aku ngajarin iman Kristen kok. Nah, cuman kan ada aja ya tantangannya gitu kan. Karena kita kan boleh berencana, tapi kan walau kita sudah rencanakan dengan baik niat kita mau live ini, tapi yang namanya halangan itu kan pasti ada, cobaan, ujian itu ada nih. Contoh kayak ada orang Islam yang mulai mendebat agama kami, ya saya mengcounter itu. Jadi saya sepenuhnya live ini hanya defense untuk agama saya gitu. Terus kalau saya misalnya bawa ayat-ayat kalian, biar dia ini memikirkan itu, mengcompare itu. Sebelum kamu menanyakan iman orang, ternyata di agamamu pun ada sesuatu yang mirip di agama kami gitu. Contoh kayak mereka mengatakan ya, oh Yesus itu dikatakan orang-orang Yahudi itu gila. Nah, saya bisa defense itu dengan membawa Al-Hijr ayat 6. Ternyata Nabi kamu juga pernah dikatakan demikian. Tapi apakah itu merujuk dia gila? Ya tidak, karena kan ada penjelasannya itu. Ngerti ya? Defense tapi menghina agama Islam. Saya nggak perlu menghina agama Islam lobannya. Di sebelah mana saya menghina agama kamu? Gimana caranya saya menghina? Ya nggak mungkin. Saya menghina agama orang. Saya sangat menghargai agama orang. Serius. Nih teman-teman di sini juga pada tahu kok. Jadi kalau kamu bilang saya menghina di sebelah mananya ketika orang ya mengatakan ya, kau Agatha disesatkan Rasul Paulus, nggak apa-apa. Aku lebih suka disesatkan sama Rasul Paulus karena dengan disesatkannya aku disesatkan ke jalan yang benar. Ya, Rasul Paulus mengajarkan untuk dirinya itu dan orang-orang Kristen tidak boleh menggauli bocil atau menikah dengan bocil, menggoyang ART atau menggauli ART di ranjang istrinya, maksudnya berselingkuh. Aku cuma menjelaskan Rasul Paulus tidak demikian. Jadi di bagian mananya menghina, aku bingung. Ya silakan kamu mencerna sendiri. Aku cuma mau ngasih tahu itu. Gitu kan? Ada orang kan, kamu ditipu tak sama Rasul Paulus. Rasul Paulus menipu saya ke yang baik. Gitu loh. Yang tadinya saya kira normal menggauli istri satu malam langsung 10 orang, ternyata Rasul Paulus mengajarkan bahwa itu tidak normal, itu dosa, itu salah, gitu loh. Dan ketika dalam perspektif orang normal anak menantu dijadikan istri, ya kan, disuruh cerai terus dijadikan istri, Rasul Paulus menyesatkan saya dengan narasi bahwa itu tidak boleh, janda-janda itu jangan nikah tapi selibat, bukan malah dikawinin. Itu kata Rasul Paulus, itu ajaran Rasul Paulus. Jadi di sebelah mananya saya menghina? Ya kalian pikirkan aja, karena memang itu demikian. Terus Rasul Paulus juga bilang, seperti itu dalam iman kami. Yesus bilang, ya kan, kamu sesat, kamu tidak mengenal kitab suci, kamu tidak mengerti kitab suci, maupun kuasa Allah, sebab hari kebangkitan, Matius 22 ayat 29-30. Sebab hari kebangkitan, orang tidak menggrepe-grepe, nggak kawin dengan yang cewek-cewek berpayudara montok, yang tobrut, tidak bisa pecah-pecah perawan, itu. Di mananya saya menghina? Bingung saya, karena memang itu kata Tuhan Yesus. Sesat. Kamu ya umat Kristen sesat. Kalau kamu kira ada adegan pakai Sugiono dengan Miyabi plus sama wanita-wanita lain, itu sesat. Terus kamu bilang saya menghina. Aduh, saya bingung. Kayak gitu, bingung saya di sebelah mananya saya menghina. Itu memang ajarannya kami kayak gitu, nggak boleh. Tidak diperkenankan. Penipu, pemburit juga dilarang. Kami memberitahu. Nggak bisa seperti itu. Di dalam iman Kristen, terus kalian menuduh menghina, aku bingung. Kak, maaf kalau ada yang tersinggung, saya juga nggak ngerasa tersinggung loh. Aku tanya sama kalian, di mana nyinggungnya? Loh ini memang ajarannya seperti itu. Jadi nggak ada itu. Ciban aja nggak dapat bagian dalam kerajaan sorga, pemburit juga enggak. Jadi terus kalian lain itu adalah berhala, idol. Ini ada 1 Tawarik 16 ayat 26, imamat juga, jangan kau di mana? Ya kan? Nggak ada itu, cewek-cewek top fruit itu nggak ada di dalam iman kami. Gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau kalian salah paham. Ini saya niatnya mau meluruskan salah paham, malah tambah salah paham. Nih ya kan, nah nih contoh nih, saya ngejawab ya, jangan baper ya. Oten harus tahu yang benar mengenal Tuhan bukan manusia jadi Tuhan. Nah, banyak masuk akalnya. Gimana ini? Gimana? Oten harus tahu yang benar mengenal Tuhan bukan manusia jadi Tuhan.
banyak masuk akal. Nggak ngerti aku bahasa kau. Nah ini betul-betul entah apa-apa. Nggak tahu apa aku. Gimana ini ada titik koma aku nggak ngerti, say. Serius lah. Jadi ya teman-teman muslim ya, aku nggak ada loh mau bermusuhan gitu. Manusia jadi Tuhan, oh ini nih. Manusia jadi Tuhan banyak yang nggak masuk akalnya. Memang nggak masuk akal. Kami pun nggak percaya kak. Manusia jadi Tuhan kami pun nggak akan mau itu kak. Serius kak Bemper. Tapi Tuhan yang jadi manusia itu yang kami percaya. Jadi jangan dibalik kak. Jangan dibalik-balik loh. Kalau kakak terbalik-balik ya otak kakak terbalik gitu. Memang betul kami tuh nggak pernah percaya manusia jadi Tuhan. Nggak pernah. Kami tuh percayanya Tuhan bisa jadi manusia. Itu. Ya kalau terbalik gitu ya. Agatha pakai celana, celana pakai Agatha itu kan lain. Nah, di otak kami Agatha minum. Ya jadi nggak normal tahu. Jadi kaki kau di kepala, kepala kau di kaki. Ulang lagi cikgu. Perlu aku tulis. Oh, nggak jadi aku bor. Beli kan dulu whiteboardku bor. Ya, jadi di otak kami itu menuhankan Tuhan yang bisa jadi manusia. Paralelnya, Agatha pakai celana. Ini kalau kayak gini nih bodoh kali. Tahu aku bahasa Indonesia kau berapa? Oke, ya Tuhan menjadi manusia. Paralel dengan Agatha pakai celana. Di otak kau, ya manusia jadi Tuhan. Paralelnya, celana pakai Agatha. Sampai sini paham? Nah, A tidak sama dengan B tidak sama dengan A. Pakai matematika kita. Sampai sini paham? Ini jangan goblok-goblok lagi, serius. Capek kali aku. Ya, A tidak sama dengan B. Ya, tapi B sama dengan A. Ini juga beda. Kamu mau yang mana? Kan bingung. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak logika. Semua itu logika. Gitu. Ya. Dia maunya batu hitam kakak. Nggak ada di sini batu hitam. Nggak jual batu hitam aku. Ya gimana? Udah. Karena mereka di otaknya gitu. Tuhan tidak menyerupai makhluk. Sama dengan makhluk tidak menyerupai Tuhan. Salah. Itu nggak sama itu. Udah berkali-kali. Sinus kosinus tangan. Entah apa itu kangen. Jangan bawa-bawa sinus kosinus tangan. Orang tuh nggak ngerti. Orang cuma sampai 1 tambah 1 sama dengan 3 kok. Tiba-tiba kau bawa kosinus tangan. Mana ngerti orang itu? Jangan jauh-jauh kali. 1 kali 1 kali 1 aja orang itu kaget. Jadi matematika dikira otak mereka, ya. Dikiranya matematika itu cuman tentang tambah-tambah. Mereka tidak pernah sampai ke bagi-bagi, kali-kali, apalagi persamaan kuadrat. Udah saya bilang, ya kan? Sulit. Jadi di otak mereka itu cuman hanya pertambahan. Lu kalau matematika, kamu kira cuman bicara tambah-tambah, ya udah kok ke laut. Iyalah, matematika kok sama dengan perjumlahan. Matematika itu bukan bicara tentang penjumlahan, tapi ada perkalian, ada pembagian, apalagi itu perkawinan, himpunan, itu banyak. Makanya saya bilang loh, kalau kamu cuma baru sampai penjumlahan, jangan bicara matematik, jangan bicara logika. Jauh kali itu akar kuadrat, persamaan kuadrat, nggak tahu dia itu. Ngitung abad aja sampai sekarang ini belum lurus. Jangan kali ke matriks, kejauhan. Jangan ke matriks, jauh. Capek kita. Masuk logika nggak? 1 bagi 1 sama dengan 1. Pening orang itu. Iya kan? 1 bagi 1 sama dengan 1. Karena di otak mereka cuma 1 tambah 1 tambah 1. Pokoknya satunya totalnya ada 3 lah itu. Mereka nggak kenal itu. Makanya jangan bicara logika. Di sini tuh nggak ada orang nggak pakai logika. Kejauhan kau limit lah. Jangan bicara limit lah kau. Kali-kali dia nggak tahu kok. Apa? Terus logikanya, Ten. Botol. Ucap seseorang yang selalu bolos ketika pelajaran matematika. Logika, Ten. Nah, kalau dia bilang logika, Ten, berarti logika sama dengan 10. Ten. Bentuk integral aja dia nggak tahu. Logonya, lambangnya. Nggak usah ngomongin integral. Lambangnya aja dia nggak tahu lambangnya. Udahlah kejauhan itu. Terbengang-bengong nanti. Kejauhan, say. Makanya aku bilang ya. Ilmu kalian SD, semua ajaran SD, ya, pendidikan SD, sama SMP, sama SMA, itu pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum semua. Wajib dan itu kepake dimanapun dan kapanpun. Percayalah.
anak-anak zaman sekarang menganggap ya matematika dasar itu sesuatu yang nggak kepake say dalam hal apapun itu kepake serius ya itu tuh udah bagus banget itu pendidikannya di Indonesia itu udah bagus cuman kaliannya aja memang menumbuhkan minat belajar itu sulit gara-gara apa sarapannya cilok iya eh, orang di Konoha ya bisa 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 dilihat 1 tahun itu membaca buku itu berapa berapa judul minim sekali sangat-sangat minim SD yang dibaca bukunya cuman yang dari sekolah disediain padahal banyak buku yang bisa dipelajarin tapi kalian itu memang seperti itu serius minat membaca itu ih ya ampun ya Tuhan bingung saya makanya kalian itu terkungkung pada paradigma yang sudah ditanamkan dari leluhur kalian bahwa pengetahuan umum itu nggak lebih penting daripada pengetahuan agama ini ini yang selalu ditanamkan itu juga yang ditanamkan dulu sama saya paradigma ini bahwa ilmu agama lebih penting daripada pengetahuan umum cek mama bapak kali itu nomor satu serius harusnya ibu-ibu nggak nonton pengajian ini serius bu Loh, ini saya depan mata saya gitu loh serius ya kan maaf nah ini gara-gara itu ya kalau ini tuh nih aku orang miskin anakku bisa masuk UI bagus bagus Pak G bagus appreciate nah kayak gini orang tua tuh harus kayak gini jadi nggak maruk-maruk kali woy ya gini ya maksud aku gini pendidikan agama itu penting tapi pengetahuan umum itu juga penting biar kita nggak gampang dibodoh-bodohi itu baik jadi kita ini nggak gampang banget terpelangak pelongo ketika kita ditipu sama orang yang di atas kita ya lah itu sangat sangat penting loh jadi eh, kita boleh boleh fanatik dengan agama tapi kita juga harus belajar pengetahuan umum interaksi sosial itu penting nggak ada yang dibilang nggak penting ya tapi sekarang ini saya lihat ya uh, apa ya pendidikan di Konoha ini ya agak sedikit uh, kendor daripada dulu saya katakan ya udah nggak ada ulangan ya kalau nggak salah betul nggak udah nggak ada ujian negara betul nggak serius udah nggak ada lagi ujian negara kalau nggak salah dari zamannya Abah Anis ya dia selalu mengatakan ya jadi uh, warga yang bahagia tapi on gimana ya kan udah nggak ada UN kan ya si Nadim ya menteri pendidikan siapa Pak Nadim bukan ya kan udah nggak ada lagi yang kayak gitu ini saya melihatnya uh, apa ya nggak nggak make sense gitu loh gini ya persaingan dalam dunia pendidikan itu memicu semangat murid serius persaingan aku kalau ada orang yang nilainya di atas aku bulan depan harus lebih tinggi itu di kepala aku ini mah santai nggak ada UN santai Ish. mana jadi kita makin tertinggal woi nggak kayak dulu lagi pemenang olimpiade itu jauh lah woi kalian bayangkan ya kita kalau lihat sejarah pendidikan di Indonesia kalian boleh baca aksesnya orang Malaysia aja dulu itu belajarnya di Indonesia Singapura itu apa dulu tapi sekarang coba lihat Indonesia malah ke luar negeri gimana ini seolah-olah universitas di Indonesia itu tidak mampu gitu loh memfasilitasi kemajuan teknologi yang menunjang murid-murid itu untuk berkarya lebih dibandingkan siswa di luar negeri internasional seriusan iya kan rata-rata kan keluar negeri itu oke lah tetap dibawa lah pendidikannya ke sini ini makin kesini makin jauh gitu loh pendidikannya gitu loh nah yang paling kacau di otakku ya
hal terkacau yang di otak aku ya, nikah beda agama. Di- Turun kali udah aku tengok moral ya kan. Toleransi itu bukan kayak gitu, bejir. Agama ini sama ini itu bukan toleransi, namanya kolaborasi. Jadi bedakan toleransi dengan kolaborasi. Oh my god, ini nggak di akal aku nih, nggak di otak aku nih. Nah inilah yang enak-enakin orang-orang yang nggak tahu agama ini. Tiba dia begitu. Konsep apa ini? Kolaborasi dengan toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan gitu loh. Dalam agama sana nggak boleh, dalam agama sini nggak boleh. Ini malah, aduh, kenapa ada kolaborasi kayak gini nih? Cuman ini konsepnya ini. Di Kristen nggak boleh loh. Oke ya, ini agak ada nih, tau nggak? Eh, cinta cinta sesaat itu serius menghancurkan generasi berikutnya. Ya, yang seagama aja berkonflik, yang nggak seagama mau jadi apa, anak kau mau kayak gimana? Yang penting ada ASI belakangnya, ya kolaborasi. Nggak gitu konsepnya. Aku nengok waktu pas kapan itu ya, di saat beda agama, ketawa kali aku loh nengok yang kocak-kocak. Ini tuh menista agama Kristen loh, serius. Serius. Dan si oknumnya itu pun menista agama Kristen. Ya. Agama Kristen nggak pernah dibenarkan seperti itu. Nggak, itu nggak benar itu. Kalau pacaran boleh dong? Nggak boleh kok, dalam Alkitab kita juga nggak boleh. Gimana? Serius? Jadi itu aneh dalam hidupku. Iya, makanya sekalian aja disahkan ateis. Ada dibikin di kolom agama atau kolom agama dihilangkan sekalian. Justru itu bentuk toleransi itu dengan tidak menyertakan kolom agama loh di ID card-nya. Serius. Nggak usah ada sekalian. Itu baru aku bilang toleransi. Kenapa? Ya karena tidak menunjukkan perbedaan gitu loh. Kita tahu sama-sama tahu perbedaan gitu. Ya kayak di paspor aja kan nggak ada itunya. Di luar negeri juga banyak yang nggak ada agama kok. Religion itu nggak ada. Nah itu aja gitu. Makanya aku lihat pendidikan di Konoha ini, aduh Tuhan, ya kan? Jadi nggak jelas semuanya. Serius ya, nggak pernah aku melihat sesuatu yang berantakan seperti ini sistemnya. Ya kan? Tuh, apakah ini tidak apa namanya ya? HAM, hak asasi manusia. Ini tidak dilanggar menurut kalian dengan cara mengkolaborasi seperti itu. HAM itu bicara tentang kita itu menghargai keputusan orang lain gitu loh. Itu bicara HAM. Tapi itu kan memaksakan sesuatu yang tidak bersatu, bisa bersatu tapi disatukan. Itu melanggar HAM, ya kan? Hmm. Oke, agama apa kamu? Kamu agama apa? Halo, kamu agama apa? Islam. Kamu agama Islam ya? Oke, saya blokir ya. Oke. Orang nggak jelas kayak ini. Ngirim permintaan. Hmm. Nah, ini satu lagi nih. Ini ya, kebebasan memeluk agama. Ini bohong, bohong, seriusan. Hal terbohong ya, terbokis. Jangan ini. Ini bokis banget ini. Seriusan. Bebas memeluk agama. Terus bebas beribadah, itu bokis. Ini enggak ini. Omon-omon doang ini. Pada kenyataannya tidak demikian. Gitu. Cobalah. Kalau misalnya ya, kebebasan memeluk agama sebenarnya Indonesia atau Konoha ini bisa lebih maju. Seriusan. Bisa lebih maju. Gitu. Ya, karena apa? Orang itu nggak lagi sibuk melarang-larang agama orang, ya kan?
penilaian dunia terhadap orang Konoha pun jadi positif. Bahkan kalian kalian tahu nggak efek atau imbas dari intoleran di Konoha? Orang-orang itu males berinvestasi. Serius, gara-gara apa? Orang Konoha ini di mana-mana gambarannya itu buruk gitu loh. Makanya saya bilang, intoleran di Konoha ini seandainya bisa diselesaikan, wah, lebih maju, serius. Parah. Makanya saya bilang ya, kalau kalau dikatakan ya kebebasan memeluk agama, HAM itu nggak ada. Di Konoha itu HAM hanya di tempat-tempat tertentu. Ada tempat-tempat tertentu yang HAM itu tidak ini. Salam, salam. Thank you, Grace. Gitu ya. Jadi sangat-sangat miris saya melihat yang demikian. Lu dikit-dikit sensitif tentang Kristen yang difitnah langsung orang Islam. Nggak ada bawa narasi Islam gue dari tadi, Cong. Ya. Kepala kau isinya lendir. Makanya kau nggak bisa mendengar dengan baik. Dikit-dikit sensitif. Kepala lu tuh di mana? Jadi keluarkan dulu lendir di kepala lu sesuai nama lu, lendir. Lu tuh cuma lendir-lendir. Ya. Nama sesuai. Tadi yang lu up emang di agama Islam. Lu itu kan? Lu baru bikin kan? Banyak gaya kau. Nggak usah sok-sok keras lah. Kau kan yang tadi yang ini. Gara-gara gua blok, akhirnya ini kan, lu bikin kan? Si lendir ini yang tadinya nih. Jadi kalau kamu memang ya baik agamamu, perilaku kamu itu baik. Jangan perilaku kau itu kayak setan. Ini ya. Salah satu cara bikin konten jadi rame ya bawa agama. Iyalah, kamu tanya lah itu sama si Zakir Naik. Kamu tanya sama si Donditan. Kamu tanya itu sama si ini. Siapa? Si Felix Yao. Bahkan bukan hanya bawa agama ya. Bahkan biar kamu tahu, bisa memenangkan pemilu aja bawa agama. Ulek bulu. Ini fakta. Ya kan? Bahkan pesta demokrasi itu juga bawa-bawa agama. Memangnya kau kira aku buta? Ya kan? Sikit-sikit diagamain kan? Gitu nggak dari dulu? Jangankan bikin konten, memimpin negara ini juga bawa-bawa agama, say. Politik itu juga udah bawa-bawa agama sekarang. Politik itu semuanya menggunakan agama, biar kamu tahu apa aja namanya juga politik, bisa bawa agama untuk memenangkan politik, ya udah dibawa. Jadi jangan kaget ya ulet bulu. Jadi bukan gara-gara konten biar rame, nggak ada hubungannya dengan itu. Gitu. Karena memang di Konoha sendiri itu bahas agama itu kayak sesuatu yang tabu gitu. Harusnya tidak tabu. Biasa aja. Yang penting kita sama-sama dewasa menanggapinya. Dengan kepala dingin, bukan dengan panas hati. Nggak masalah. Bahas agama itu bukan sesuatu yang sensitif. Asal kamu bisa dewasa mengolahnya di kepala kau. Kan gitu. Asalkan jangan bawa agama lain. Sok-sokan pernah Islam terus ke Kristen. Ngapain sok-sokan? Untuk apa sok-sokan? Kau kira aku bangga kali pernah masuk agama Islam? Kalau bisa ya, dihilangkan ingatanku pernah di agama Islam. Biar kamu tahu. Oh kira ada yang bangga? Saya tidak bangga sama sekali, biar kamu tahu. Kalau bisa saya sesali saya nggak pernah di agama sana. Bukan sok-sokan. Jadi kalau kamu pun nggak tahu apa-apa ya ulat. Kamu lebih baik tutup mulut kau. Kamu juga nggak usah bawa-bawa agama saya. Kamu kan menjudge saya karena agama saya. Terus kamu bilang, jangan bawa agama lain. Loh emang itu dulu agama saya. Mau apa kamu? Kan? Masuk dia RT 6-nya. Teruslah. Nah, ya sini ini kan isinya memek aja di kepalanya, itulah typingannya gitu. Demi konten, saya nggak demi konten. Ya, jadi kalau kamu bilang demi konten, ya kamu ngomong dulu sana sama Zakir Naik turun. Jangan bawa-bawa agama Kristen kau dakwah kemana-mana. Ke Indonesia kamu jangan mengumpulkan orang Islam puluhan ribu hanya untuk menjelekkan agama Kristen. Itu di mata kau itu kau buka dulu, ulat. Ya, kau bilang dulu sana sama Zakir Naik. Jangan kau ke Indonesia ngomongin agama Kristen. Tuh, di Indonesia kau tuh hama bilang si Zakir Naik itu. Sampai sini paham? Ya, sekalian kau bilang juga sama si Somat juga kau jangan bawa-bawa agama Kristen dalam dakwah kau. Semua ulama kau itu nasihati, jangan bawa agama Kristen. Nah, sama sekalian itu. Ya, kitab suci kau sekalian itu jangan bawa agama Nasrani di sana. Di dalam kitab suci kau aja udah bawa-bawa agama orang lain kok.
Nggak usah dulu oknumnya, tengok dulu kitab suci kau. Nah, bawa agama siapa itu di kitab kau itu? Bawa agama Nasrani yang bukan Islam. Jadi kalau kau suruh jangan bawa agama orang lain, tegur dulu itu di dalam kitab kamu. Itu bawanya apa? Agama Nasrani, agama Yahudi. Nyadar saya. Nah baca nggak Quran kau? Dibaca